Pemirsa, kita kembali dengan program Kopi Tumpah Bukamatanews.id edisi podcast. Kali ini kita akan mengangkat tema minimnya APD para medis kita bertaruh nyawa. Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Pemirsa, penyebaran virus corona makin meluas. Bukan cuma pasien, virus asal Wuhan Cina ini juga sudah menyerang kalangan para medis. Tercatat sudah ada 7 dokter di Indonesia yang meninggal akibat terjangkit virus mematikan itu. Lalu bagaimana sebenarnya standar pengamanan para medis dalam penanganan pasien COVID-19? Kali ini saya akan mencoba menghubungi Ketua Umum Garbicare Sulawesi Selatan yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Pajonga Dengele, Kabupaten Takalar, Dr. Haji Asriadi Ali. Assalamualaikum Pak Dok, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rizal. Kita ketahui ini sejauh ini sudah ada 7 dokter kita yang gugur selama penanganan virus COVID-19. Sebenarnya apa yang terjadi Dok? Kita melihat seperti apa? Iya, jadi perlu saya sampaikan pertama bahwa saat ini seluruh tenaga medis kita, ya, baik dimanapun berada, itu sementara berjuang, ya, berjuang untuk sebagai garda terdepan untuk melakukan penanganan terhadap infeksi COVID-19 yang sementara mewabah dan mengglobal ini. Dan kita ketahui bahwasannya COVID-19 ini dijadikan sebagai pandemi, ya, oleh WHO. Dan karena cepatnya menular, maka ini kami sebagai petugas medis begitu ya, tenaga medis, baik dokter, perawat, laboran, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu risiko untuk terjadinya penularan terhadap infeksi ini. Karena kita ketahui sumber utama infeksi itu ada dua. Yang pertama itu adalah pasien yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua itu adalah pembawa atau karier dari COVID-19 ini yang asimptomatik, ya, yang tidak bergejala. Dia datang ke dokter tapi tidak khas gejalanya untuk mengarah kepada COVID-19, padahal dia sudah pembawa. Nah, ini yang jadi masalah ketika bertemu dengan diperiksa, dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik oleh dokter, menggunakan APD saja itu risikonya luar biasa untuk tenaga medis itu terinfeksi. Apalagi kalau misalkan ternyata tidak diketahui bahwa pasien itu punya infeksi atau carrier terhadap COVID-19 ini. Siap Dok. Ya. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan Dok, sebenarnya prosedur pengamanan para medis dalam penanganan COVID-19 ini secara normalnya memang seperti apa Dok? Prosedur pengamanannya, ya. Jadi begini, pertama ini kan kita harus mengetahui dulu tingkat perlindungan di masing-masing ruangan atau instalasi contoh di rumah sakit, ya. Untuk tingkat perlindungan misalnya di level sederhana, level 1 itu, standarnya kan kita menggunakan masker bedah, ya, masker biasa, kemudian seragam kerja sesuai dengan unit kerjanya, baik itu perawat maupun dokter. Yang keempat itu adalah terkait dengan kebersihan tangan atau kewaspadaan standar, ya, menggunakan hand sanitizer, kemudian mencuci tangan, ya. Ini umum dilakukan di ruang-ruang misalnya poliklinik, poli umum, ya, ruang perawatan, ya, ruang rehab. Nah, ini standar perlindungan level 1. Standar perlindungan level 2 yang kita gunakan ini, pertama dia menggunakan cup gitu ya, kopi, ya, topi. Kemudian masker bedah, kemudian baju kerja, ya, jas operasi yang dilindungi sama celemek itu, kemudian
sarung tangan bersih jika atau kita sebut dengan handscoon jika memeriksa pasien itu harus diganti handscoon-nya kayak itu. Nah ini misalnya pada triase ataupun pada instalasi gawat darurat kita terapkan perlindungan level 2. Nah, untuk yang di ruang isolasi, maka tingkat perlindungan itu harusnya level 3. Sama kebersihan tangannya, kemudian menggunakan baju kerja yang sesuai, kemudian gunakan topi, masker bedah, ya, dan untuk tindakan-tindakan itu misalnya menggunakan masker N95, ya, kemudian APD yang cover all yang menutup seluruhnya, ya, menutup seluruh dari atas sampai kaki, kayak gitu. Jadi itu yang harusnya disiapkan. Cuman sekarang dengan kondisi begini ya, saya mungkin perlu menyampaikan bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi oleh kami tenaga medis saat ini, baik di rumah sakit maupun di pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya, stok APD itu terbatas. Ya, ketersediaan di distributor itu sangat kurang. Selain stok yang terbatas, masalah yang kedua adalah harganya melambung tinggi. Yang dulunya mungkin hanya 50.000, sekarang kita harus siapkan itu 300 ribuan. Sampai naik beberapa 7-10 kali lipat dari harga normal. Saya rasa di sini peran regulasi harus hadir untuk mengatur ini semua dan memastikan ketersediaan stok APD itu. Sehingga solusi yang kita tawarkan di Garbi Care ini pertama, tentu harus menjaga ketersediaan APD. Dan yang kedua adalah harusnya ada usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mungkin ya masing-masing manajemen di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengatur ini, ya. Caranya itu harus diatur atau usaha atau cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan APD agar stok itu sesuai, maksudnya tetap tersedia. Karena terus terang kita tidak tahu sampai berapa lama ini wabah ini akan muncul. Dalam arti lain kita tidak tahulah kita akan berperang sampai kapan ini, ya kan? Dan terus terang setelah kita amati ya di beberapa rumah sakit itu tidak tahu mereka sampai berapa lama kekuatan logistik itu bisa mengcover kebutuhan tenaga medis yang melakukan pelayanan kepada pasien. Sehingga mungkin di daerah punya uang, di rumah sakit ada uang untuknya, tapi barangnya tidak ada. Ini bagaimana solusinya? Itu yang jadi persoalan. Jadi untuk yang paling mendesak sebenarnya dok adalah penyediaan stok ini APD itu sendiri dan harganya dok ya. Jadi harus diatur terkait dengan strategi penyiapan atau penyediaan APD. Kemudian jadi dua ya. Pertama ketersediaan APD itu harus siap. Yang kedua itu harganya terjangkau dan dapat dijangkau oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani pasien-pasien. Yang ketiga itu setelah sampai di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang pasien ke sini, maka pihak manajemen masing-masing rumah sakit ini harus melakukan penyaluran atau pendistribusian APD itu secara bijak. Pertama ya, penerapan APD itu harusnya sesuai dengan pekerjaannya dan area zonasi yang saya sebutkan tadi itu, yang level 1, 2, 3 gitu kan. Di IGD ya, di triase, di ICU, di ruang operasi. Yang kedua, dalam kondisi begini ini itu banyak yang menyalahgunakan atau harusnya diperuntukkan untuk tenaga medis ternyata diambil oleh atau ditimbun oleh pihak-pihak tertentu ya. Kita tidak memungkiri misalnya beberapa petugas medis ternyata membagi-bagikan dan lain sebagainya, ini kan masalah. Sehingga yang kedua, strateginya itu harus ada pencatatan dan verifikasi logistik yang dilakukan oleh instalasi yang mengatur, farmasi misalnya. Nah, yang ketiga itu karena ketersediaan APD yang kurang, maka harusnya untuk mengantisipasi juga agar tenaga medis itu tidak capek gitu ya, tidak kelelahan, maka harus dilakukan pengaturan shift pekerjaan. Nah, saya rasa pengaturan shift pekerjaan ini penting kita rekomendasikan dari Garbi Care ini karena itu pertama menghemat APD, yang kedua menjaga tenaga medis ini untuk melayani pasien itu secara fit dan optimal, kondisi tubuh itu dalam kondisi optimal.
Sehingga suplainya ke mereka itu harus disiapkan, ya. Mungkin itu Pak Rizal. Siap dok. Selanjutnya dok, untuk mendapatkan berdasarkan pengalaman ini untuk mendapatkan diagnosa akurat dari pasien COVID-19, biasanya informasi apa saja yang dibutuhkan dok? Oh baik, jadi begini ya. Ini penting untuk kita mengetahui definisi operasional dari diagnosis COVID-19 ini. Jadi kita kan ketahui ya, pertama itu misalnya orang yang tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala ini memang dia tidak memiliki gejala, tapi memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tanpa gejala itu merupakan merupakan orang yang pernah kontak erat dengan kasus-kasus yang positif dengan COVID-19. Mungkin kita sering dengar ya istilah ODP, ya PDP. Nah, ODP ini kan orang dalam pemantauan, Pak Rizal. Orang dalam pemantauan itu, yang kita maksud itu adalah orang yang mengalami demam, ya, di atas 37,5, ada yang mengatakan di atas 38 derajat Celcius, atau, ingat, bukan hanya mengalami, tapi ada riwayat demam, ya, atau gejala sistem gangguan pernapasan, misalnya sakit tenggorokan, batuk, ya, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang kita laporkan menjadi daerah transmisi lokal. Yang kedua, orang yang mengalami ODP ini adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti sakit tenggorokan, batuk, dan lain sebagainya. Dan 14 hari terakhir itu sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Istilah kedua, yaitu adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini itu memang orang yang punya gejala infeksi saluran pernapasan, takut misalnya demam, kemudian disertai satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, ya, ada sesak napas, ada sakit tenggorokan, kemudian tanda dari pneumonia ringan hingga berat, dan kembali lagi ada pada 14 hari terakhir itu dia memiliki riwayat, ya, ini dan perjalanan atau tinggal di yang kita laporkan sebagai transmisi lokal. Kriteria kedua, orang yang demam, ya, punya ISPA, dan 14 hari terakhir itu sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus yang positif. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau misalnya kita sebut dengan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi begini, ini kan kalau misalkan di fasilitas pelayanan kesehatan itu ya, dengan gejala-gejala yang lain itu, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini itu dilihat apakah ada gambaran pneumonia sesuai dengan kriteria PDP yang saya sebutkan tadi. Kalau ada itu, maka itu termasuk dalam pasien dalam pengawasan. Dan kalau itu merupakan salah satu merupakan indikasi untuk dilakukan pemeriksaan swab, ya, untuk pemeriksaan swab tenggorok untuk memastikan sebagai baku emas untuk ada tidaknya positif atau terkonfirmasi sebagai COVID-19. Kemudian Pak Dok, sebenarnya sifat virus corona ini seperti apa? Bagaimana kemudian ada tips-tips untuk menghindari, Dok? Bisa dijelaskan? Jadi begini Pak, novel coronavirus ini, 19 ini atau COVID-19 ini itu memang secara resmi itu dinamai sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ya, SARS-CoV-2. Dia memang bentuk virusnya ini ya, itu struktur virus corona ini itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana virus itu menyebar begitu cepat. Ya, dia bentuk virusnya ini kan seperti bola runcing, seperti paku begitu ya. Paku-paku itu kemudian itu nantinya akan menempel pada ada protein
di permukaan sel manusia itu yang kita sebut dengan protein S2 ya, S2. Jadi pada saat virus ini menempel di protein itu, sebenarnya ini adalah langkah awal menuju infeksi, di mana S2 itu adalah enzim yang menjadi perantara perubahan angiotensin ya atau hormon untuk mengerutkan pembuluh darah itu sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, S2 ini adalah tempat masuknya virus corona ini ke dalam sel tubuh manusia yang menunjukkan gejala. Sehingga sifat virus ini sebagai contoh ya, sebagian besar itu virus kan pernapasan itu cenderung menginfeksi saluran pernapasan bagian atas atau bawah. Secara umum, infeksi saluran pernapasan atas ini lebih mudah menyebar, tetapi cenderung lebih ringan. Sementara kalau infeksinya di saluran pernapasan bagian bawah itu lebih sulit untuk ditularkan, tetapi lebih parah. Nah, ternyata COVID-19 ini itu dia menginfeksi di saluran udara atas dan bawah, sehingga dia bisa mengeksploitasi di bagian paru-paru kita itu di mana-mana. Itu hebatnya virus ini. Sehingga ketika infeksi ini berlanjut, maka paru-paru itu menjadi tersumbat dengan sel-sel yang mati dan cairan serta membuat pernapasan itu menjadi sulit. Makanya gejalanya itu ada sesak napas. Dalam kondisi ini, maka sistem kekebalan tubuh itu akan melawan dan menyerang virus sehingga menyebabkan peradangan, timbullah demam. Jadi demam itu salah satu upaya tubuh untuk melawan virus. Tetapi dalam kondisi yang ekstrim, ini ternyata virus ini semakin merusak sel tubuh kita, sehingga ada yang disebut itu kita kalau dalam ini ada namanya badai sitokin ini yang mempengaruhi organ-organ lain, misalnya paru, ya, terutama jika orang sudah memiliki penyakit kronis sebelumnya. Penyakit kronis itu sebelumnya yang harus kita jaga. Makanya kalau kita akumulasi itu ya, penyebab yang menyebabkan kematian itu lebih banyak pada usia-usia tua atau misalnya yang punya atau memiliki riwayat penyakit kronis sebelumnya. Tapi secara umum saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa wabah virus COVID-19 ini adalah musuh bersama. Tidak lagi menjadi hanya pemerintah yang sibuk dengan ini, ya. Tapi Garbi Care menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah persoalan kita semua, persoalan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat harus bersatu padu dan harus ditingkatkan ini kesadaran atau awareness dari masyarakat bahwasanya ini virus berbahaya. Sehingga pemerintah melakukan tugasnya dengan baik dan dibantu oleh sektor swasta dan kesadaran akan masyarakat, sehingga keluaran dari ini semua usaha kita semua itu akan memperbaiki mekanisme pencegahan dan pengendalian dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau sudah terlihat proses pengendalian dan pencegahan, itu kan kelihatan kita bisa mendeteksi mana orang yang terinfeksi dan mana yang tidak. Sehingga investigasi epidemiologi atau penelusuran kasus itu bisa kita putus mata rantai penyebaran dari virus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan kesehatan dan komunikasi kepada masyarakat ini harus terus berjalan. Ya, tidak boleh ada berita yang tidak benar atau hoax yang kemudian ini malah memperparah pemahaman dan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat umum. Yang ketiga, yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan petugas kesehatan kita. Kasihan ini petugas kesehatan yang berdiri di garda terdepan untuk menangani masyarakat, kemudian dia yang terinfeksi. Terbukti tadi ya, ada 7 dokter yang meninggal. 6 itu terkonfirmasi positif, dan 1 itu dia meninggal karena kelelahan. Ya, dokter, ada dokter saraf, ada dokter THT, ya. Kemudian ada beberapa itu ternyata meninggal karena terinfeksi. Kasihan. Sehingga ketersediaan APD ini harus disiapkan seperti yang saya sampaikan tadi, dan kapasitas atau misalnya dengan kata kemampuan petugas klinis kita dalam mendiagnosis ini harus didukung dengan ruang isolasi yang standar.
banyak rumah sakit yang tidak standar ruang isolasinya, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Baik dok, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Kita semua berharap semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Ya, makasih Pak Rizal. Ya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Dr. Haji Asriadi Ali, Ketua Umum Garbi Care Sulawesi Selatan, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Pajongadengale Kabupaten Takalar. Kopi tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu.